trik saya kebetulan sering banget gagal ya dalam interview. Saya sebelum masuk ke Indria itu udah 10 kali interview dengan beberapa profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Asy, Angshante. Santai, bienvenue dans mon chaîne PXD Barang Story. Selamat datang di PXD Barang Story. Terima kasih, kali ini saya akan mendatangkan narasumber yang sangat kompeten dalam bidang tips dan trik untuk lolos beasiswa S3 Anda menjadi nyata, yaitu beasiswa Indria. Bersama narasumber kita kali ini yang sangat spesial adalah Muhammad Idham Habibi. Bonjour, Pak Idham. Bonjour, Mbak Asy, ça va? Ça va, et vous? Ça va bien, merci. Ça va bien. Kali ini Pak Muhammad Idham ini panggilannya Mas Idham aja ya, biar ya, Mas Idham. Biar ini Mas Idham masih muda. Mas Idham satunya adalah S1 Teknik Elektro UI dan S2-nya adalah di College London. Kemudian S3-nya di INSA Lyon, sama kayak Juragan Wisnu ya. Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa Indria. Beasiswa Indria itu apa? Nanti kita akan pelajari satu persatu dari syarat administratif, kemudian bagaimana tips trik lolosnya dan bagaimana cara supervisornya serta besaran biayanya. Begitu ya Pak Idham ya? Iya. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak Idham yang sudah meluangkan waktunya yang sangat padat untuk hadir di PXD Barang Story. Ya. Kali ini kami sangat berterima kasih, sangat mengapresiasi karena beasiswa ini jarang ditemukan gitu, jarang ada yang tahu gitu, karena yang biasanya tahu ya hanya LPDP, kemudian murah, kemudian Eiffel yang terkenal ya untuk yang ke Perancis, tapi yang CNRS, kemudian Indria sangat masih sangat jarang gitu kita ekspos. Oke, bagaimana Bapak untuk yang syarat administrasinya Pak? Oke, untuk syarat administrasi sebetulnya sangat simpel sih Mbak. Jadi syarat administrasi untuk masuk ke Indria itu ada syarat transkrip, yang pasti transkrip. Terus ada ijazah, CV, lalu ada IELTS. Kebetulan saya butuh IELTS juga untuk masuk ke Indria. Hanya 4 itu. Terus apa lagi ya? Kalau nggak salah. DELF butuh nggak ya? DELF nggak butuh. Saya belum bisa parle français pada saat saya saya apply ke Indria itu saya belum bisa parle français. Jadi tidak membutuhkan DELF, tidak membutuhkan bahasa Prancis. Kita di sini akan disupport. Jadi dari Indria itu nanti akan ada support bahasa. Jadi kita dapat free course dari Indria untuk bisa belajar bahasa Prancis seperti itu. Dan itu akan di tes levelnya dari segi mana seperti itu. Itu syarat administratifnya, intinya itu 4. Lalu kedua adalah interview. Interview sih baru panjang sih ceritanya. Oke, yang panjang itu Pak, proses pendaftarannya seperti apa Pak? Memakan waktu berapa lama? Hanya sebulan sih sebetulnya. Jadi saya hanya ada 2 kali interview. Ada interview untuk yang perkenalan. Perkenalan ini masih ada technical testnya juga, ada technical paper. Kedua baru the real technical paper itu ada sidangnya seperti itu, ada beberapa profesor. Terus saya harus menceritakan bagaimana sebuah paper ini bisa dipresentasikan dengan baik. Beliau memang memberikan paper kepada saya dan saya harus mempresentasikan paper tersebut. Dan kita harus menjelaskan secara teknikalnya, benefitnya, advantage-nya, lalu nanti akan, ya kayak sidang aja sih, basically, ditanya apa gitu. Berapa paper Pak? Mohon maaf itu. Hanya 1 aja. Oh, hanya 1. Berapa halaman? Oh banyak, 10, 11. Waktu itu papernya paper survei. Oh, survei, oke. Basically paper survei, kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah paper survei, saya juga agak lupa. Itu dari Bapak daftar sampai Bapak pengumuman itu memakan waktu berapa lama? 1 bulan sih. Dari mendaftar. Mendaftar itu dari bulan April, saya baru keterima bulan Juni. Berarti mungkin memakan waktu 2 bulanan. Oh, cepat ya, 2 bulan. 2 bulan, 2,5 bulan atau mungkin ya sekitar segitu ya. Oke, tips dan trik interview Bapak menghadapi orang penguji. Di sini tadi kan ada sidangnya ya. Tips and trik saya kebetulan sering banget gagal ya dalam interview. Saya sebelum masuk ke Indria itu udah 10 kali interview
dengan beberapa beberapa profesor. Dan kebetulan yang saya apply ini adalah aplikasi yang sudah embedded antara funding. Jadi itu funding research juga ya, jadi funding research. Lalu topiknya itu yang memberi topiknya langsung dari INRIA-nya. Jadi mereka yang langsung allocate paper judul dan fundingnya seperti itu. Nah, saya kebetulan karena saya sering gagal sebelumnya, jadi saya sudah tahu teknikalnya kenapa harus harus sukses. Basically yang kekurangan yang tips and trick-nya kalau untuk di bidang saya, karena di bidang telekomunikasi saya lebih banyak mengemphasize di bagian teknikalnya. Teknikalnya itu benar-benar harus matang sebelum interview, terutama minimum benefitnya apa gitu. Kalau misalkan diminta present satu paper, kita harus tahu benefitnya. Habis itu apa yang dimaksud dengan ini. Kalau ada equation, kita harus tahu equation ini buat apa. Terus variabelnya itu buat apa. Kenapa ini kalau ini naik, ini turun dan sebagainya. Dan basically itu penting banget dalam sebuah presentasi ke technical paper, untuk technical paper seperti saya gitu. Dan tips and trick-nya adalah ketika saya kebetulan sering gagal, dan kegagalan saya adalah ketika apa yang saya presentasikan, terutama teknikalnya itu tidak sesuai dengan tidak memenuhi keyword yang mereka inginkan. Kalau itu udah nggak dapat, mereka pasti bilang oke, you nggak keterima gitu. Pasti udah kayak gitu. Jadi kemarin saya tahu keywordnya at the end gitu. Pada saat saya masuk INRIA ini adalah interview saya yang mungkin ke-10-nya gitu ya. Itu adalah interview saya mungkin yang ke-10 dari beberapa kali saya apply. Dan saya tahu keywordnya dari apply INRIA-nya Pak atau apply beasiswa? Oh ya, mohon maaf, saya apply-nya bukan cuma INRIA, saya kebetulan apply-nya ke beberapa, ya misalkan kayak Marie Curie Scholarship, basically saya juga apply. Kalau di Norway itu juga saya juga apply juga sih beberapa. Tapi cenderung banyak gagal sih. Dan ketika even di INRIA pun saya juga apply kalau nggak salah 3 kali Mbak. Jadi ketiga kalinya dengan 3 topik yang berbeda. Yang ketiga kalinya ini adalah alhamdulillah keterima gitu. Yang pertama saya gagalnya dari deskripsi deskripsi tesis saya bukan salah sih, nggak cocok aja gitu. Yang kedua nggak ada jawaban, yang ketiga baru keterima seperti itu. Jadi tips and trick-nya saya sih emphasize-nya di bidang teknikalnya itu tolong dikuatkan. Harus cari keyword yang sesuai dengan apa yang diminta oleh profesor. Kita nggak bisa minta, kita harus menerka bagaimana profesornya itu. Kita bisa lihat dari Google Scholar-nya profesor. Oke, ini penelitiannya profesor itu kayaknya lebih cocok misalkan ke topik A gitu atau topik B. Oke, kita harus mengutarakan kalimat yang mungkin ada korespon dengan hal itu gitu. Dan itu yang saya lakukan di interview kemarin gitu ya. Saya mengatakan waktu itu kalau teknikal di bidang saya mengatakan CDMA is quite different between CDMA itu adalah teknik yang dipakai di 3G, dan saya mengatakan CDMA itu memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dengan FDMA dan TDMA yang dipakai di first G and second G. Dan di situ profesor saya sudah melihat arah teknikalnya. Oh, kenapa berbeda, Dam? Kenapa berbeda? Kamu bisa jelaskan nggak? Saya kasih keyword spectrum efficiency, dan spectrum efficiency itu dia udah tahu. Oke, basically you udah paham berarti tentang multi user protection yang akan kita bahas, dan itulah yang mungkin habis itu agak smooth gitu. Walaupun agak teknikalnya waktu ditanya-tanya lagi gue juga agak mohon maaf saya agak bingung-bingung dikit, cuman basically dari keyword itu kita udah nyaman bersama gitu. Oke. Jadi Bapak tadi Masya Allah ya sudah melewati beberapa kali gagal dan akhirnya berhasil begitu. Jadi teman-teman jangan kalau gagal sekali jangan patah semangat gitu ya Pak ya. Saya apply dari tahun 2017 untuk PhD, baru keterima 2020. Jadi basically it's a very long story. Jadi jangan menyerah, jangan takut. Okay. Ya keep going aja, hidup itu roda berputar. Fighter ya. Ya oke Pak, tadi yang interview Bapak tadi, paper tadi Bapak tadi, apakah itu SPV Bapak dan bagaimana cara cari SPV-nya? Supervisor. Iya, supervisor. Jadi ya, ini pertanyaan menarik karena kebetulan di case saya. Case saya itu supervisornya sudah embedded dengan fundingnya, Mbak. Jadi saya nggak mencari supervisor sebetulnya. Jadi PhD saya bukan PhD yang di funding dari Indonesia, kita harus mencari supervisor dan sebagainya.
PhD saya difunding dari Prancis, dari institusi pemerintah Prancis, dan supervisor itulah yang mencari, basically yang mencari orang-orang yang talent untuk di bidang ini gitu. Jadi mereka yang mencari, dan saya apply di situ di INRIA. Kalau boleh saya share di sini, bisa di share screen. Ini adalah salah satu portal job INRIA, silakan diakses. Ini bahasa Prancis, maaf. Basically bisa diklik kanan bahasa Inggris kan, itu ada 2 bahasa kan ya? Ya, di sini traduit anglais. Oui, c'est ça. Donc, ini contohnya, ini adalah salah satu, bisa dilihat ini PhD position, misalkan topiknya High Performance Compilation Scheme Using Dynamic Analysis. By the way, sebelumnya INRIA ini hanya fokus ke bidang telekomunikasi, ICT, dan satu lagi kalau nggak salah biological, kayaknya biological juga masuk sih, cuman saya kurang paham. Jadi kalau lihat topik-topiknya sih nggak jauh beda dari yang computing kayak gitu. Dan sebetulnya banyak sekali, nggak hanya INRIA di Prancis, itu ada INRIA, ada CNRS, saya juga ada beberapa. CNRS itu juga bagus juga. Terus ada beberapa funding institusi research yang juga mencari talent dari luar gitu. Itu bagus banget. Nanti bisa saya share juga sih. Ini INRIA hanya di Prancis aja ya Pak ya, atau bisa di luar negeri lainnya? Nggak, hanya di Prancis saja. Oke, hanya di Prancis saja. Ini adalah institusi di Prancis saja. Jadi bisa dilihat. Jadi Bapak klik itu, terus cari topik risetnya begitu ya? Iya, betul. Jadi topik risetnya apa? Misalnya di sini PhD position, kita klik. Di sini nanti ada deskripsinya, lokasinya ada di mana, nanti ada supervisornya nih alias Crystal. Terus habis itu di sini ada deskripsinya, ini harus pakai ini. Nah, ini ada fundingnya juga nih berapa. Oke, langsung ada di situ ya. Bapak kemarin interviewnya pakai via virtual atau datang langsung? Virtual. Saya masih di Indonesia waktu itu. Oke, sip. Jadi maksudnya kan ada juga yang beasiswa itu yang hanya menyediakan untuk orang-orang yang luar negeri atau stranger yang di Prancis, tapi Bapak di Indonesia masih bisa apply gitu ya, maksud saya. Betul, masih bisa apply. Basically kalau saya lihat dari data sebelumnya ya, INRIA ini memang saya lihat ya, ini dari kacamata saya sangat subjektif. INRIA ini banyak merekrut orang-orang Prancis sebetulnya. Oke. Basically seperti itu, tapi tidak terlepas juga dengan orang-orang internasional, étranger itu juga untuk bisa apply ke INRIA juga. Jadi ini tidak menutup kemungkinan orang-orang Indonesia juga bisa apply kok, bisa ke sini. Banyak kok dari berbagai negara. Ini internasional. Oke Pak, kemudian tentang besaran dananya. Tadi kan sudah tertulis ya, tapi kita nggak tahu pasti itu tuh untuk 1 tahun, apakah untuk 3 tahun atau maksimal berapa tahun, dan bisa nggak ada family allowance? Oke, basically ini sangat penting sekali karena sedikit berbeda dengan scholarship di Indonesia. Kita di sini di INRIA tidak dibayar uang pesawat, uang visa nggak dibayar, uang tuition fee tidak dibayar, itu juga nggak dibayar. Apalagi ya? Maksudnya tidak dibayar itu Bapak nggak, uang ini tuh selain tuition fee gitu ya? Iya, selain tuition fee kita dibayar hanya living cost saja. Oke, yang tertulis di sini 1.900 ini living cost. Living cost basically. Tapi ini bruto ya? Bruto kalau boleh jujur ya, ini cerita aja kan. Ini basically kita dapatnya sekitar 1.592 untuk tahun pertama. Tapi karena ada ada kerjasama, saya nggak paham ya urusan perpajakan. Intinya ada pajak yang saya nggak paham sih. Jadi intinya ada tambahan 80 euro gitu. Jadi nggak 1.592 net. Netnya ini masih bruto ya, 1.592 net, itu ada tambahan berapa puluh euro, 80-an euro untuk karena ada perjanjian antara Indonesia dengan ini, nggak tahu ya. Jadi intinya nambah lagi jadi 1.670-an seperti itu. Besar Pak, itu lebih besar daripada LPDP dan murah loh ini, beneran. Iya, alhamdulillah sebetulnya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, disyukuri aja. Nanti tahun ketiga bisa bertambah jadi 2085, mungkin environ sekitar ya tambahan 100 euro atau 90 euro untuk tahun ketiga. Nah, ketika kita bawa keluarga nanti ada pajak, kan kita kan bayar pajak ya ke pemerintah Prancis, nanti ada pajak yang bisa kita declare. Itu sekitar 50 euros per bulan. Jadi itu bisa di-declare juga, jadi bisa tambah lagi nih uangnya. Terus apa lagi ya?
terus kita bisa dapat bantuan CAF juga kan, jadi banyak jadi ya basically aman lah. Untuk saya di kota Lyon saya menghabiskan uang sekitar berapa ya, perumahan saya living cost 469 euro di sini, untuk makan mungkin sekitar 180 atau 200-an gitu ya. Bapak CAF-nya berapa kalau sendiri di sana? Kenapa? Dapat CAF-nya berapa? Belum di ini, belum di approve. Oh, belum di approve. Oke. Iya, kalau apa seperti ini kan jadi penghasilan dari Perancis kan, nanti mungkin CAF-nya sedikit. Iya betul, bisa jadi seperti itu. Jangan expect dari CAF ada bantuan, tapi oh ya, satu lagi yang saya suka dari INRIA, dia akan ada agent untuk bisa bantu segala urusan di Prancis ketika kita sampai ke Prancis. Jadi urusan CAF, urusan handphone, urusan penginapan dan sebagainya itu diurus pada saat kita pertama kali datang. Baik, dan titre de séjour kita juga pasti dapat talong kan, kita pasti dibayar sama Prancis. Oh, pakai talong. Talong itu juga proses untuk membuat rendezvous sama prefektur itu juga dibantu sama sama agentnya si INRIA. Jadi ini sangat bagus. Ini salah satu benefit yang cukup bagus. Ini subsidized meal ini juga dapat nih, kita dapat partial. Nah, ini juga dapat benefit partial reimburse itu di partial setengah kalau misalkan tinggal jauh dari university, kita bakal dibayar setengah, bisa dibayar kartunya itu untuk yang monthly base itu bisa dibayar. Terus kita dapat ini nih annual leave, ini juga bagus banget. Oke, berarti ada children bisa dibawa ya Pak ya di sini. Tadi yang 2.000 tadi sudah termasuk yang family allowance berarti ya Pak ya? Iya, ya basically kita sebutnya ya tidak ada family allowance tapi ya udah besar. Pak, cost. Iya, kalau di sini Bapak dapat semacam kontrak kerja gitu, atau kita bisa free, artinya nanti kalau udah selesai beasiswa selesai, apakah harus mengabdi ke Prancis atau bebas? Bebas, basically. Bebas, tapi tidak boleh mengabdi ke INRIA lagi. Oh gitu, oke. Nggak boleh. Basically, saya belum paham kenapa, tapi saya dengar-dengar seperti itu. Tapi tentunya bebas boleh kerja di sini, boleh ngambil postdoc lagi boleh, tapi nggak boleh via INRIA, mungkin harus dari institusi riset yang lain. Oke. Tahu saya juga aturannya kenapa gitu. Kalau misalnya ya Pak ya, kalau sudah ada institusi di Indonesia begitu, publikasinya bisa double arah nggak? Misalnya nyebutin institusi awal begitu, ataukah harus INRIA? Gimana? Jadi kalau saya di UIN begitu kan, publikasinya itu bisa mencatut nama UIN atau tidak kalau ikut di INRIA? Good question. Saya belum pernah publish sih sebetulnya. Sebetulnya saya belum tahu. Tapi itu good question, saya belum tahu juga sih, Mbak. Oke. Apakah itu boleh atau tidak gitu? Seharusnya sih boleh-boleh saja sih. Harusnya ya. Oke, terima kasih Pak Idam sudah banyak memberikan kita semacam insight baru tentang beasiswa di Perancis, karena selama ini Perancis itu sepertinya mensyaratkan semuanya bahasa Perancis, tapi ternyata yang ini tidak ya. Iya, tidak. IELTS-nya berapa Pak ini? IELTS-nya 6,5 sih, aku apply-nya 6,5. Nah, yang nanti bisa dibikin account di sini. Saya connecter, saya udah bikin sih. Ini saya udah bikin akun, nanti ada ya ginilah internet saya. Oke. Nah ini bisa dicek, ini mau profile nanti bisa dicek ini make kandidat. Oke. Ya ini ada, ya ini ya basically biasa, ini kita bisa submit nama, submit ini. Oh jadi sebelum apply sudah bikin akun dulu juga ya? Iya, dan akun itu kalau nggak salah ini nggak tahu di mana ya. Akunnya itu nanti kita submit ini submit kayak IELTS, CV dan sebagainya. Oh ya, sama satu lagi motivation letter. Motivation letter, ya. Motivation letter basically. Oke. Ini beberapa kali gagal nih saya. Ya, kesan Bapak atau wejangan Bapak untuk kaum muda di Indonesia yang ingin kuliah di Prancis atau di negara lain pada umumnya, apa Pak? Mangga Pak, silakan. Oke, basically menurut saya kita semua terbuka, memiliki kesempatan yang sama dengan berbagai pelajar-pelajar di luar, nggak hanya Prancis, nggak hanya di Eropa, di Amerika dan sebagainya.
menurut saya Indonesia memiliki kapabilitas yang sangat luar biasa untuk bisa apply ke institusi riset di luar negeri juga gitu. Jadi saya telah mencobanya dan telah membuktikan mungkin ini sudah sebuah rezeki buat saya juga gitu ya. Jadi jadi buat teman-teman jangan, saya juga apply udah cukup banyak, udah ratusan kali mungkin. Wow. Waktu itu saya pernah state 200 kali di Instagram. Itu saya apply sekitar dari 2017, tapi saya baru keterima itu 2020, dan itu momen-momen pada saat anak saya baru lahir gitu. Jadi itu pada saat itu udah luar biasa, happy, bahagia banget, dan itu adalah ya intinya jangan pernah give up, don't give up. Ada masanya ketika kita gagal, ada thresholdnya gitu, ada thresholdnya itu di mana kita ternyata gue gagal terus nih, nanti lama-lama kita akan tahu titik di mana yang membuat kita gagal, dan itu ada thresholdnya, jadi kita bakal tahu kenapa gitu. Dan itu udah saya temukan, dan benar, dan keywordnya itu yang harus kita cari, bagaimana kita bisa korespon dengan profesornya. Jadi teman-teman jangan menyerah, CV kita pasti akan dilihat, asalkan bikin CV yang baik, yang menarik, dan jangan lupa berdoa dan bertawakal pada Tuhan. Ya itu kata kuncinya ya, kita bisa kesini atas izin Allah, tapi tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah juga ya Pak ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Idam untuk waktunya dan sharingnya. Oh ya, saya stop ya sharing. Oke. Terima kasih sekali lagi, semoga sukses untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin, karena kita juga lagi tahun pertama semua ya, jadi masih banyak waktu untuk ini. Bapak 3 tahun ya kontraknya atau 4 tahun? 3 tahun. Oh 3 tahun, oke. Terima kasih untuk waktu hari ini. Salam untuk keluarga yang ada di Indonesia. Semoga secepatnya bisa diboyong ke Prancis ya. Iya, insya Allah. Berapa anak Pak? 2? 1. Oh 1, masih turah-turah itu beasiswanya. Masih umur 6 bulan. Oh masih kecil sekali. Nih, kita akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya di PXI Bareng Story. Nantikan juga video-video selanjutnya yang sangat lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.